silakan dosanya. Kita Syukran, akan terima mendengarkan kasih. semua. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan kepada jamaah sekalian, guru-guru besar dan para dokter serta siapa saya mengikuti kajian ini yang ana muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya pada kesempatan kali ini sebelum dan setelahnya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Innal insana lazzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di majelis ilmu agama yang seperti ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Juga di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Apabila kita melihat diri kita ini mudah, mau, semangat mempelajari, mengkaji, dan menghadiri majelis ilmu agama, maka seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, menunjukkan bahwa kita termasuk dari orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Namun apabila kita melihat diri kita ini sangat berat, sangat malas, dan tidak peduli terhadap ilmu agama, maka bertobatlah kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena hal demikian menunjukkan kita tidak termasuk dari orang-orang yang dicintai dan diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah Jalla wa'ala, karena tentunya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ilmu agama akan menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama maknanya adalah enggan dituntun sampai ke surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang telah kita bahas di awal-awal kitab ini. Apa judul, apa arti Riyadhus Shalihin, yaitu taman-taman surga, dan kenapa kitab ini dinamakan sebagai Riyadhus Shalihin. Baik jamaah ini dimuliakan Allah, karena permintaan kepada anak agar pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini dibahas secara ringkas sehingga bisa menamatkan dalam waktu yang singkat. Baik, maka insyaallah taala metode kajian kita terhadap Riyadhus Shalihin ini kita rubah menjadi metode lebih ringkas, fokus memahami isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa catatan atau penjelasan yang panjang lebar, mengingat kitab ini yang sangat tebal. Barakallahu fiikum. Dan di dalamnya kurang lebih ada 1.800 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membaca bab yang akan kita kaji, saya memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan kita semua yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini termasuk dari mereka yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, nadharallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu faballaghahu kama sami', wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min, wa rubba hamil fiqhin wa huwa laysa bifaqih. Semoga Allah Jalla wa'ala mengelakkan, mengindahkan, memberikan cahaya di wajah mereka yang mendengar hadisku, kemudian menghafalnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana ia menghafalnya.
Terkadang seseorang yang menghafal hadis itu dia tidak mengerti maknanya, dan terkadang dia menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang yang lebih memahaminya. Semua mereka didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa di atas. Dan mudah-mudahan doa Nabi ini Allah kabulkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini adalah babu al-muraqabah. Bab tentang muraqabah. Apakah ini maksud dengan al-muraqabah? Maksudnya adalah selalu merasa dikontrol, dilihat, diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Karena sifat muraqabah ini apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan selalu tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Dia akan selalu semangat menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kapanpun dan dimanapun ia berada. Dan itu semuanya tentunya sebagai sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, tatkala seseorang merasa dan yakin dirinya selalu dilihat, dikontrol, didengar, dan diketahui oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia akan selalu optimis dalam kehidupan ini. Dia akan selalu optimis dalam kehidupan ini. Kenapa tidak? Karena dia mengetahui bahwa yang selalu mengontrol, melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang dia ucap atau dia lakukan adalah dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir, sehingga tidak akan mungkin membiarkan dia berada di dalam keterpurukan, kejelekan, dan keburukan. Maka akan menyemangatkan dia dalam menjalankan kehidupan ini. Di dalam bab yang beliau angkat di sini, beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan 9 hadis Nabi SAW kurang lebih. Adapun ayat yang beliau sebut, maka yang pertama adalah ayat ke-218 dan 219 dari surat Asy-Syu'ara, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Allah adalah zat yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ketika salat, di dalam salat, dan keberadaanmu di tengah-tengah orang yang sedang sujud. Para ulama yang mensyarah atau menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya yang paling bertakwa, sebagai hambanya yang paling takut kepada Allah, sebagai hambanya yang paling suci dari dosa. Bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, ingat, ketika engkau sedang salat, baik engkau salat sendirian, ataukah engkau sebagai imam bagi makmum, atau bahkan sebagai makmum di tengah-tengah makmum yang jumlah mereka sangat banyak, ketahuilah Allah melihat engkau yang sedang berdiri, yang sedang ruku, yang sedang sujud. Allah melihat dan mengetahui itu semuanya. Kira-kira jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis, dari ayat Al-Quranul Karim ini? Kata para ulama, dari ayat ini ada sebuah pembelajaran yang sangat menampar diri kita yang ujub ini, yang sombong ini, yang merasa suci dari dosa ini. Dari sisi mana? Yaitu di mana Allah Jalla wa'ala mengingatkan Nabi, seorang Nabi pembuka pintu surga. Tiada yang masuk ke dalam surga sebelum beliau membuka dan memasukinya. Bahkan semua manusia terancam dengan neraka apabila tidak taat kepada beliau. Nah, dan semuanya tidak akan masuk surga apabila tidak taat kepada beliau. Bersamaan dengan itu, beliau masih diingatkan oleh Allah untuk selalu merasa, mengingat, menyadari bahwa dia selalu dikontrol oleh Allah Subhanallah. Apabila kaliber Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya Allah, yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah, masih diingatkan oleh Allah untuk memiliki sifat muraqabah pada beliau seorang nabi, seorang rasul, dan hidup di masa itu, bukan di masa kita ini yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan berbagai penyimpangan. Subhanallah. Tentunya ini jamaah yang dimuliakan Allah sangat-sangat menampar diri kita semua yang masih kotor dengan sombong, dengan sifat ujub, merasa suci dari dosa. Subhanallah. Apabila Nabi SAW
diperintahkan oleh Allah untuk memiliki sifat muraqabah, lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan ulama, dan juga bukan orang soleh, dan tinggal atau hidup di akhir zaman. Pembelajaran kedua yang dapat kita petik dari ayat 218 dan 219 ini, kata para ulama, adalah apabila di dalam sholat kita dituntut oleh Allah untuk memiliki sifat muraqabah, merasa dilihat, merasa didengar dan dikontrol oleh Allah Jalla wa'ala, apalagi kalau kita sedang di luar sholat. Nah, adapun takut kepada Allah karena sedang di tempat yang dekat maksiat, penuh dengan maksiat, ini takutnya orang awam. Takutnya orang-orang yang kuat imannya, yang benar-benar bertauhid, yang benar-benar mengagungkan Allah. Mereka takut kepada Allah meskipun mereka sedang sujud, meskipun mereka sedang rukuk, meskipun mereka sedang di dalam sholat. Mereka takut kepada Allah dan selalu menghadirkan ayat ini. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajid. Yang selalu melihat engkau di dalam sholat. Kamu sedang berdiri, sedang sujud, sedang rukuk, Allah melihat. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, apabila sedang sholat, kita diperintahkan, diminta oleh Allah untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, menghadirkan muraqabah, merasa dikontrol, dilihat, diketahui oleh Allah, apalagi di luar sholat. Jangan dibalik ya, karena sebagian orang kesannya seolah Allah melihat dia hanya ketika dia sholat. Dan kalau sudah keluar dari sholat, seakan-akan Allah tidak mampu melihatnya lagi. Apa contohnya jamaah dimuliakan Allah? Sebagian kaum wanita, kalau sedang sholat, Masya Allah, tutup aurat. Ya, langsung ambil mukena, tutup aurat. Begitu pergi ke kantor, ke tempat kerja, mulai berdandan lagi. Ya, mulai tidak menutup aurat, pakai baju yang ketat, pakai celana yang ketat. Ya, dengan penampilannya yang seksi dan menggoda kaum laki-laki, seolah-olah Allah hanya mampu melihat dia apabila dia sedang sholat. Dan kalau dia sudah di luar sholat, seakan-akan Allah tidak mampu melihat dan mengontrolnya lagi. Ini pemahaman yang benar terhadap ayat ini. Nah, demikian juga sebagian wanita kalau sedang umroh, sedang haji, Masya Allah, pakaiannya nutup aurat. Kalau sedang di Mekah, sedang di Madinah. Begitu pulang ke Indonesia, bahkan belum sampai ke Indonesia, baru keluar dari Mekah dan baru di bandara Jeddah atau Madinah, dia sudah mulai pakai baju ketat lagi. Bahkan sebagian mereka sudah mulai menggunakan celananya lagi. Padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, Allah melihat engkau meskipun engkau sedang salat, sedang sujud, sedang rukuk. Maknanya kata para ulama, apabila sedang taat kepada Allah, kita diminta untuk takut kepadanya, diminta oleh Allah untuk merasa dikontrol, dilihat oleh Allah, apalagi di saat kita di luar salat, dan lebih dari itu di saat kita ingin melakukan maksiat kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat berikutnya yang beliau sebut adalah ayat yang keempat dari surat Al-Hadid. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa huwa ma'akum. Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Jalla wa Ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, maksudnya adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah Jalla wa Ala yang bersama kita. Karena Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas arasy-Nya, Allah Maha Kaya, Maha Besar, tidak bersama dengan makhluknya, dengan zatnya. Dan ini hal yang dimaklumi di dalam sastra Arab. Ya, dikatakan oleh seorang raja kepada pasukannya, berangkatlah kalian, aku akan selalu bersama kalian. Bukan berarti tubuh dan badannya raja bersentuhan dan bersama dengan mereka. Ya, tetapi pengetahuan, pengontrolannya, sehingga ini ayat bukan dalil yang membenarkan akidah al-uluhiyah al-ittihadiyah, yang meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala menyatu dengan makhluknya. Itu adalah akidah yang sesat dan menyesatkan, karena telah menyamakan Allah dengan makhluk dan telah mengatakan Allah bersama dengan makhluknya, dengan zatnya. Tapi ini maksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ilmunya Allah
Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, wahwa ma'akum. Allah melihat kita. Allah mengetahui. Allah mendengar. Dan Allah mengontrol kita. Baik kita sedang di dalam Masjidil Haram, sedang di dalam Masjid Nabawi, sedang ruku, sedang sujud, ya, sedang berpuasa, sedang di dalam rumah kita, di kantor kita, di rumah sakit, di tempat praktek kita, di saat sedang memberikan resep obat kepada pasien Anda, ya. Allah melihat, Allah mengontrol apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, ya, jujur atau tidak, benar atau tidak, ya. Terlepas dari hal-hal yang melanggar agama Allah ataukah tidak, Allah mengontrol, Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada. Ayat berikutnya adalah ayat yang ketujuh dari surat Al-Mujadilah. Allah Jalla wa'ala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau melihat, mengetahui, menyadari bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang ada di langit-langit, apa yang ada di dalam bumi, dan apa yang dibisikkan oleh 3 orang. Kecuali Allah yang keempatnya, oleh 4 orang kecuali Allah yang kelimanya, oleh 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Lebih dari kecil dari itu ataukah lebih banyak dari itu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah mengetahui dan mengontrol mereka. Kemudian pada hari kiamat nanti Allah akan memberitahukan mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyampaikan kepada kita bahwa tiada sesuatu yang terluput dari Allah Jalla wa'ala, dari ilmu dan pengetahuannya. Segala sesuatu yang kecil, yang besar, yang ada di dalam langit-langit. Ya, kita tahu bagaimana luasnya langit. Bahkan Nabi menyebutkan jarak perjalanan dari satu lapisan langit ke langit berikutnya itu membutuhkan waktu 500 tahun lamanya. Nah, 500 tahun lamanya itu dari satu langit ke langit berikutnya. Apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi yang memiliki 7 lapisan, atau apabila ada 3 orang yang berbisikan, 4 orang yang berbisikan, 5 orang lebih atau kurang, Allah mengetahuinya. Tiada yang terluput dari ilmu Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah ingatkan kita bahwa pada hari kiamat kelak Allah akan memberitahukan kalian apa yang telah kalian lakukan. Di dunia ini mungkin kita boleh dan mampu bersembunyi dari manusia. Mungkin di antara kita bisa memperlihatkan kebaikannya kepada manusia dan menyembunyikan kejelekannya dari manusia. Bahkan mungkin sebagian dari kita mampu menyembunyikan maksiatnya dari istrinya, mampu menyembunyikan maksiat dari suaminya, dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya. Tapi dari Allah tidak. Semua yang kita lakukan Allah mengetahuinya, dan kelak di hari kiamat akan Allah Jalla wa'ala beritahukan. Yauma tubla sarair. Pada hari kiamat segala sesuatu yang tersembunyi akan tersingkap. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat Al-Qur'an berikutnya yang beliau sebutkan di sini adalah ayat yang kelima dari surat Ali Imran. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah ada zat yang tiada sesuatu di dalam bumi atau di langit yang tersamarkan, tersembunyi baginya. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka di dalam bahasa Arab atau sastra Arab dikenal sebuah kaidah an-nakirah
fi siyaqin nafi tufidul umum. Kata yang nakirah, yang umum seperti syai'un disebutkan pada konteks penafian, peniadaan. Contohnya di sini la, maka menunjukkan umum dan mencakup semua individunya. Maka kalimat sesuatu di sini mencakup segala sesuatu yang ada di dalam langit, yang ada di dalam bumi. Allah mengetahuinya sedetail apapun dan sekecil apapun. Maka mungkinkah apa yang kita bicarakan, ghibah yang kita lakukan di dalam grup-grup WA itu tidak diketahui oleh Allah? Mungkinkah dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita sedang di dalam kamar hotel, di dalam rumah sendiri, di tempat kerja, atau pelanggaran-pelanggaran agama yang kita lakukan di tempat kerja kita, Allah tidak mengetahui? Mustahil. Segala sesuatu sekecil apapun yang ada di dalam langit dan yang ada di dalam bumi, Allah mengetahui. Maka mungkinkah Allah tidak mengetahui wanita yang mengumbar auratnya kecuali kalau dia sedang di Mekah dan Madinah, kecuali kalau dia sedang di dalam salat? Nah, kenapa berulang kali Anda ingatkan ini? Karena ini yang sering kali kita lihat, yes. Kalau sedang umrah, Masya Allah, nutup auratnya. Tapi begitu keluar dari masjid, keluar dari Mekah dan Madinah, dia mulai lagi memakai pakaian yang tidak menutup aurat, seakan-akan Allah tidak mampu melihatnya lagi, seakan-akan Allah tidak lagi mengontrolnya karena sudah di luar salat. Demikian juga dengan kaum laki-laki. Nah, ketika di luar rumah melakukan berbagai maksiat, seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak melihatnya. Kalau dia sudah di luar masjid atau sudah di luar salat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini ada 9 kurang lebih. Yang pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Imam Muslim. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW yang berambut sangat hitam dan berbaju yang sangat putih. Menunjukkan ini orang bukan musafir. Karena kalau dia musafir, gak mungkin bajunya bisa putih dan rambutnya hitam pekat. Karena musafir di masa itu notabene-nya kumuh, kotor. Karena perjalanan safar di masa itu membelah padang pasir, menggunakan tunggangan onta, keledai, kuda, ataukah berjalan kaki. Tapi anehnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rambutnya sangat hitam rapi, bajunya sangat putih, tetapi tidak ada tanda-tanda musafir darinya, namun tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dia rambutnya bersih, rapi, hitam, bajunya putih, pastinya bukan musafir. Kalau bukan musafir, pasti dia mukim. Kalau dia mukim, pastinya ada yang mengenalnya dari kami. Tapi anehnya tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Nah, kemudian dia meletakkan lututnya di depan kedua lutut Nabi SAW. Lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lihat adabnya orang ini di depan Nabi SAW. Demikianlah ilmu agama jamaah dimuliakan Allah. Nanti di akhir hadis akan kita ketahui bahwa ini adalah Jibril alaihissalam. Beliau datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi serta adab dalam menuntut ilmu agama. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, seorang malaikat mengajarkan kita untuk beradab kepada guru ilmu agama. Karena memang ilmu ini diibaratkan dengan air. Yang namanya air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Demikian ilmu agama juga tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya terbelenggu dengan sifat sombong, angkuh, dan egois. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan la yanalu ilmu mustahil wala mustakbir. Ada 2 golongan manusia yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yang satu yang malu-malu, yang kedua sombong. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, wa ma tawadhu ahadun lillahi ila rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Tapi anehnya sebagian manusia, kalau untuk ilmu akademik, ilmu dunia, dia mau bersifat tawadhu.
Dia mau merendahkan dirinya di depan dosennya, di depan seniornya. Bahkan sebagian mereka dikerjain habis-habisan oleh dosennya, dikerjain habis-habisan oleh seniornya. Tetap dia patuh, dia taat, dia rendah hati, dan dia mendengar, sopan kepada mereka demi bisa lulus kuliahnya. Tetapi begitu dengan ilmu agama, dengan ustadz, dengan ustadzah, seolah-olah dia tidak butuh kepada mereka. Seolah-olah ustadz dan ustadzah lah yang butuh kepadanya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Padahal ilmu agama jauh lebih mulia dari seluruh ilmu dunia yang ada. Maka Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi tentang ilmu agama, sekaligus mengajarkan begini adab orang yang menuntut ilmu agama. Dia datang dengan baju yang sangat putih, rapi, bersih. Rambut yang sangat hitam, pekat. Duduk di depan Nabi SAW dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Dan lututnya di depan lututnya Nabi SAW menjelma seorang laki-laki. Setelah itu Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab bahwa rukun Islam ada 5. Mengucapkan 2 syahadat, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji apabila engkau memiliki kemampuan. Setelah Nabi menjawab demikian, orang ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, kamu benar. Kami pun terkejut. Dia yang bertanya, kemudian Nabi menjawab, dan dia pula yang membenarkan jawaban Nabi SAW. Kami pun semakin heran, ini sebenarnya siapa sih? Setelah itu dia kembali berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya yang baik dan buruk. Engkau benar. Jawab orang ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu orang ini berkata, beritahukan aku tentang ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan engkau melihatmu. Perhatikan bahasa Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan beribadahlah kepada Allah dan engkau yakin sedang melihat Allah. Tetapi Nabi mengatakan beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau sedang melihatmu. Tetapi apabila engkau tidak mampu beribadah dengan hati yang seakan-akan engkau sedang melihat Allah, maka hadirkan di hatimu bahwa Allah sedang melihatmu. Kenapa Nabi SAW bersabda demikian? Kata para ulama, karena memang Allah tidak dilihat zatnya di dunia ini. Nabi SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat zatnya Allah, wajahnya Allah, sampai kalian mati. Nanti di hari kiamat kalian baru melihatnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang berseri-seri, melihat kepada wajah Rabb mereka. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang melakukan kebaikan akan diberikan surga di akhirat nanti, wa ziyadah, dan tambahannya. Kata para sahabat Nabi, makna ziyadah di sini adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang maha suci dari keserupaannya dengan makhluk dan dari segala kekurangannya. Maka Nabi SAW mengatakan, seakan-akan engkau sedang melihatnya. Kalau tidak mampu seperti itu, maka hadirkan di dalam hatimu bahwa Allah sedang melihatmu. Kalau yang ini pasti, karena Allah pasti melihatmu. Ini paling minimnya. Ini syahid dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhasil, sisi pendalilan dari hadis yang panjang ini adalah di mana Nabi SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita agar memiliki sifat ihsan dalam beribadah. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ihsan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ihsan dengan Allah, dan yang kedua adalah ihsan dengan makhluk. Kalau ihsan dengan Allah adalah ini, beribadah kepada Allah dengan hati yang seakan-akan sedang melihat Allah, atau paling tidak menghadirkan di dalam hati ini bahwa Allah sedang melihat kita. Yang kedua, ihsan bersama makhluk. Ihsan bersama makhluk definisinya adalah
badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh, wa sabru alal adha. Seseorang dikatakan telah berbuat baik kepada manusia adalah apabila badlun nada, dia suka berbagi kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Yang kedua, kaful adha, menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain dengan ucapan ataukah perbuatan. Yang ketiga, talaqatul wajh, wajahnya murah senyum ketika jumpa dengan manusia. Dan yang keempat adalah wasabru alal adha, dia bersabar tatkala orang lain tidak melakukan 3 hal di atas terhadap dirinya. Nah, alhasil di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kita untuk memiliki sifat muraqabah ketika menyembah Allah Jalla wa'ala, ketika menghambakan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, baik menghambakan diri kita kepada Allah dengan salat, puasa, haji, umrah, baca Al-Quran, zikir, ataukah ketika kita sedang mencari nafkah, ataukah yang lainnya. Hendaknya kita menyembah Allah, menghambakan diri kita kepada Allah seakan-akan kita sedang melihat Allah. Karena kalau kita demikian, tentunya kita akan khusyuk, kita akan optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan paling tidak kalau itu tidak mampu kita lakukan, maka Nabi katakan minimalnya hadir di dalam hatimu bahwa Allah Jalla wa'ala sedang melihat engkau. Ini sisi pendalilan dari hadis pertama yang beliau sebutkan. Jamaah ini dimuliakan Allah. Hadis kedua yang beliau sebutkan di sini adalah hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Sertakanlah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Yang ketiga, bergaullah kepada manusia, terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Nabi memerintahkan 2 sahabatnya yang sudah dipastikan masuk surga ini, Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada. Jamaah ini dimuliakan Allah. Definisi takwa yang paling mencakup, kata sebagian para ulama, adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib dalam riwayat Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah, takhafu iqab Allah. Itulah definisi takwa yang paling mencakup. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, bukan katanya melihat Ustadz Fulan melakukannya atau saya coba-coba dulu, bukan, tapi atas dasar ilmu karena mengharap pahala di sisi Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan ilmu karena engkau tahu itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena organisasimu yang melarangnya dan sebagainya, tapi karena Allah yang melarangnya dan takut akan iqab Allah. Inilah definisi takwa yang paling mencakup, kata sebagian para ulama. Nah, di dalam hadis ini Nabi berpesan kepada 2 sahabatnya yang sudah dipastikan sebagai penduduk surga untuk selalu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun mereka berada. Jamaah ini dimuliakan Allah, demi Allah, kalau kita tidak baper dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sungguh hati kita sedang berpenyakit atau jangan-jangan na'udzubillah min dzalik sedang mati. Bagaimana tidak? Apabila 2 sahabat yang mulia ini yang sudah dipastikan sebagai penduduk surga, yang telah turun ayat Al-Quran yang memuji mereka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merekomendasi mereka dan mengatakan mereka sebaik-baik generasi umat beliau, masih diperintahkan, diingatkan oleh Allah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Padahal beliau sahabat Nabi. Mu'ad bin Jabal ini semenjak di masa Nabi sudah menjadi ulama. Bahkan beliau salah satu dari sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk berdakwah dari Madinah ke negeri Yaman. Abu Dzar dikenal sebagai ahli ibadah.
Kalau malam selalu sholat tahajud, ya. Kalau berdiri seakan-akan nggak pernah duduk dalam sholatnya. Di siang hari selalu berpuasa. Bersamaan dengan itu, Nabi bersabda kepada mereka, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan mereka nggak tersinggung. Nggak lantas marah. Tak lantas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda bersabda demikian? Kenapa Anda berkata demikian kepada kami? Apakah Anda sedang melihat kami keluar dari diskotik? Apakah Anda sedang melihat kami berzina, main judi, minum khamar, korupsi? Ya, apakah Anda sedang melihat kami menggibah sehingga engkau berkata demikian? Lah. Kenapa? Karena mereka tahu orang yang paling sayang kepada kita, yang paling cinta kepada kita, yang paling baik kepada kita adalah orang yang selalu mengingatkan kita untuk takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka tahu hadis Nabi yang berbunyi orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah mereka yang apabila dikatakan kepadanya takutlah kepada Allah, lantas dia menjawab, uruskan saja urusanmu sendiri. Sibukkan dirimu dengan urusanmu. Gak usah ikut campur dengan urusanmu. Ini adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal, Abu Dzar Al-Ghifari, meskipun mereka seorang ulama, orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu sholat di malam hari, ketika Nabi bersabda kepada mereka, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, mereka tidak tersinggung sama sekali. Mereka tidak lantas baper, tersinggung, marah kepada Nabi dan lantas nggak mau hadir lagi dalam kajian Nabi SAW. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang datang kepada anak, kepada antum, coba tanyakan kepada diri kita. Kalau ada orang datang ke kita lantas ngomong ente nih ya, takutlah ente kepada Allah dimanapun ente berada. Ya, atau antum seorang profesor, ada mahasiswa kedokteran datang kepada Anda, Prof. Dikatakan, Prof, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada, Prof. Gimana perasaannya? Ya, atau Anda seorang dokter spesialis didatangi oleh mahasiswa kedokteran, dikatakan, dok, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Atau Anda senior, Anda udah mau lulus, dikatakan oleh mahasiswa yang junior Anda ditegur, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Gimana perasaannya? Kalau hati kita nggak sehat, hati kita kotor dengan sifat sombong, ujub, egois, pasti kita akan tersinggung. Bahkan mungkin kita akan menghardiknya. Kita akan menuduh dia dengan berbagai tuduhan. Tetapi apabila hati kita bersih dari sifat sombong, ujub, egois, kita akan mengatakan, jazakallahu khairan, syukran jazila, thank you very much. Anda telah mengingatkan saya untuk selalu takut kepada Allah. Doakan ana, wahai saudara, aku untuk selalu takut kepada Allah. Doakan ana agar ana diberikan taufik oleh Allah. Doakan ana agar saya mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali dalam syurganya. Itu kalau hati kita bersih. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bayangkan jemaah dimuliakan Allah. Ketika Nabi berkata, takutlah kamu kepada Allah. Saat itu Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar bukan sedang keluar dari diskotik. Bukan sedang menggibahi orang, bukan sedang main judi. Tapi mereka saat itu sebagai sahabat Nabi, sebagai seorang ulama, penghafal Al-Quran, yang sholat 5 waktu di belakang Nabi, kalau haji dan umroh bareng Nabi, kalau jihad juga bareng Nabi, yang selalu hadir dalam kajian Nabi. Bersama dengan itu, Nabi berkata, takutlah kamu kepada Allah dimanapun. Maka kita sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan orang saleh. Dan kita hidup di akhir zaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih tersisa waktu 5 menit lagi. Saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Tafadhal, Dr. Barakallahu fik. Naam. Naam. Dokter. Naam. Baik, ada pertanyaan chat dari jamaah dari Swedia. Saat ini beliau ada di Swedia, itu Rasad Swedia.
Jadi saya tidak bacakan semuanya karena panjang sekali. Jadi keluhan beliau, Ustadz, Alhamdulillah, insya Allah malam ini Fulana akan berangkat umroh. Masya Allah. Kodratullah, Fulana datang bulan pagi ini. Sebenarnya Fulana sudah tidak haid selama 3 bulan terakhir. Mungkin proses menopausa karena beliau sudah 49 tahun. Tapi qadarullah hari ini haid. Pertanyaan, apakah ketika Fulana bersih haid nanti bisa mikot lagi ketika Fulana akan melakukan ibadah umroh? Atau sudah cukup kan mikot dengan grup yang akan berangkat bersamanya? Baik. Jika belum bersih, juga harus meninggalkan Mekah. Apakah boleh Fulana berumroh sebelumnya? Mohon bimbingan Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang cukup bagus dan sering dialami oleh kaum muslimat, terkhusus ketika haji dan umrah dari semenjak masa Nabi SAW sampai hari kiamat. Baik, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, harus dipastikan terlebih dahulu apakah darah yang keluar tersebut adalah darah haid ataukah darah istihadah. Kalau darah haid, maka hukumnya jelas, dia nggak boleh salat, nggak boleh tawaf, nggak boleh sa'i. Tetapi kalau darah tersebut adalah darah istihadah, maka dia tetap wajib salat, tetapi berwudhu setiap kali salat. Dan seperti keumuman wanita. Perbedaan sifat darah istihadah dan haid, kata para ulama, dari dua sisi. Yang pertama dari sisi waktu, dan yang kedua dari sisi sifat. Dari sisi waktu, keumuman wanita mengetahui kapan jadwal haidnya. Dari sisi sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, darah haid merah kehitaman, sedangkan darah istihadah merah segar. Yang kedua, darah haid memiliki bau yang tidak enak, sedangkan istihadah tidak demikian. Yang ketiga, darah haid dia keluar dalam keadaan dalam keadaan membeku, sedangkan darah istihadah tidak demikian. Kemudian juga darah haid keluar sebagai sesuatu yang tabiat pada anak perempuan Adam, sedangkan darah istihadah itu keluar karena ada urat yang terluka. Berbeda dengan darah haid yang keluar dari rahim. Apabila telah dipastikan bahwasanya darah yang keluar adalah darah haid, maka ketika dia miqat, mengambil ihram, dia tetap miqat, tetap ihram, sebagaimana ada dari para sahabiyah yang ihram dalam keadaan istihadah, haid. Ada juga yang ihram dalam keadaan sudah nifas, baru selesai nifas di Bi'r Ali, yaitu Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Begitu sampai di Mekah, yang lain tawaf, dia nggak boleh tawaf dulu. Karena Nabi bersabda kepada Aisyah saat itu ketika beliau haid, illa an tatufi bil bait, if'ali ma yaf'alul hajj. Wahai Aisyah, lakukan apa yang biasa dilakukan oleh jemaah haji. Boleh baca Al-Quran pakai HP. Kalau dia menyentuh mushaf menggunakan sarung tangan, dia boleh, ya. Kemudian pendapat yang rajih, dia juga boleh ke masjid apabila dia bisa memastikan darah tersebut tidak mengotori masjid, dan zaman ini itu bisa dengan menggunakan pembalut, ya. Kecuali tawaf di Ka'bah. Dan juga sa'i, karena sa'i itu adalah ibadah setelah tawaf. Apabila dia telah suci dan dia masih di Mekah, maka dia langsung tinggal tawaf dan langsung sa'i. Dan ingat, sebelum dia menyelesaikan tawaf dan sa'i, dia masih dalam keadaan ihram. Pakaian boleh ganti, tapi nggak boleh pakai parfum, belum boleh potong tangan, potong tangan, kuku, ya, belum boleh potong rambut sampai dia selesai tawaf, sa'i dan tahallul. Lalu bagaimana Ustadz kalau dia belum suci sedangkan jamaah rombongannya akan segera pulang? Kalau dia menunggu suci akan tertinggal, akan ditinggal oleh jamaahnya. Maka para ulama mengatakan apabila kondisinya demikian dan negaranya jauh, maka ini kondisinya sudah darurat, dia boleh tawaf dan dia boleh sa'i dalam kondisi tersebut, kemudian tahallul karena ini darurat dan sudah di luar kemampuannya. Para ulama berdalil dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Tetapi kalau waktunya masih panjang, dia masih bisa menunggu 2-3 hari lagi dan diprediksi akan suci, maka kewajibannya menunggu.
Baik, wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Ustadz, tadi sehubungan dengan masalah eh, kita harus merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Saya ingat pada waktu kecil, saya tinggal di Panti Asuhan Muhammadiyah, Surakarta, Ustaz. Jadi kami selalu diajarkan oleh pengasuh Panti Asuhan, kebetulan orang tua saya sendiri, dan para ustadz di Panti Asuhan itu, menekankan kepada kami yang sudah akil balik, yang berusia 10 tahun ke atas, selalulah berwudu kalian. Karena itu yang akan selalu mengingatkan kalian bahwa kalian akan selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Dan kalian dalam keadaan bersuci, pasti kalau akan melakukan satu kebodohan, satu kesalahan, satu hal yang melawan Allah, pasti akan teringat dan pasti akan mengingat kembali, tidak akan melakukan. Hadisnya di mana tuh, Ustaz? Nah, para ulama pernah ditanya dengan pertanyaan ini di antaranya Syekh Shalih Fauzan. Secara dalil khusus menganjurkan kita untuk selalu berwudu dan menyebutkan keutamaan khusus, bukan karena suatu ibadah tertentu, secara khusus nggak ada dalil khususnya. Akan tetapi apabila seseorang menganjurkan orang lain untuk sering berwudu, kenapa? Karena seorang mukmin itu tidak jauh dari membaca Al-Quran, tidak jauh dari berzikir, sedangkan berzikir paling afdalnya adalah ketika seorang dalam wudu, maka masuk dalam keumuman dalil ini. Makanya Nabi SAW pernah suatu ketika beliau diberikan salam oleh seorang sahabatnya dan beliau sedang, mohon maaf, buang air kecil. Beliau tidak langsung menjawab salamnya, kemudian beliau berwudu, kemudian barulah beliau menjawab. Padahal di dalam kondisi yang lain, Nabi juga mau menjawab salam walaupun dalam keadaan tidak wudu. Ini menunjukkan bahwa kalau dalam wudu itu lebih afdal. Apabila seseorang memperbanyak wudunya, setiap keluar kamar mandi, dia keluar dalam keadaan sudah wudu. Setiap keluar rumah, dia keluar dalam keadaan wudu. Dengan niat, seandainya saya baca Al-Quran, berzikir, berdoa, saya dalam keadaan sudah wudu, maka tidak mengapa. Dan dianjurkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, bagus sekali. Ini juga ada hubungannya tadi Mas Abdul tadi dengan statement yang dikeluarkan oleh Panglima Perang dari Hamas, Palestina. Ya. Dia mengharapkan pada semua umat Muslim, terutama yang ada di Palestina, untuk selalu berwudu. Cuma ini wudunya ini dikaitkan dengan sebentar lagi Allah pasti akan memberikan keputusan kepada kita bahwa Palestina akan dibebaskan. Nah, barangkali itu dihubungkan dengan masalah kedaruratan dalam menghadapi perang, karena kita tidak tahu kapan kita diterjang oleh peluru dari para Zionis itu ya. Gitulah. Jadi ada lagi satu pertanyaan dari Pak Abu Zaki. Silakan Pak Abu Zaki. Tolong singkat Pak ya pertanyaannya, karena sudah mau selesai. Ustadz akan melakukan sholat maghrib ya. Silakan Pak Abu Zaki. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Sedikit saya ingin menanyakan tentang ayat ini Ustadz. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah, yang artinya bahkan manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walau meskipun mengemukakan alasan-alasannya. Pertanyaannya begini Ustaz. Saksi yang dimaksud saksi di sini artinya apakah dalam hal ketika dia berbicara atau dalam hal ketika dia beriman, misal ketika dia berbicara nanti akan menjadi saksi, atau lesan-lesan mereka akan menjadi saksi, atau bagaimana penafsiran yang benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Itu ayat dalam surat Al-Qiyamah ya. Bali insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Saya bacakan penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ya. Kata Imam Ibnu Katsir tentang firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan seorang manusia itu akan menjadi saksi terhadap dirinya. Kata beliau, qala Ali ibnu Abi Talhah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ali bin ibnu Abi Talhah, seorang ulama tabi'in, menukilkan dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi. Beliau mengatakan bahwa firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah, kata beliau, sam'uhu wa basaruhu wa yadahu wa rijlahu wa jawarihu. Telinga, mata,
kedua tangan, kedua kaki, dan seluruh anggota tubuhnya akan berbicara. Walau alqa ma'adhirah. Seandainya dia mengatakan tidak ada, maka tangannya akan menjawab, tangan ini pernah melakukannya. Apabila dia mengatakan walau alqa ma'adhirah, maka matanya akan mengatakan, ya Allah, aku pernah melihat maksiat ini. Kakinya juga akan menjawab, ya Allah, kaki ini pernah menginjak tempat maksiat itu. Ini makna firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Barakallahu fikum Ustaz. Naam. Masih ada waktu berapa menit lagi Ustaz kira-kira? Ini ada satu lagi pertanyaan via Insight dari Pak Rusda. Silakan Pak Rusda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masih terkait dengan wudu Ustadz. Lazimnya kita menyempatkan untuk sholat duha. Ba'da duha wudu kita masih ada. Masuk waktu zuhur, mana yang lebih afdol? Apakah kita kembali wudu meskipun kita yakin wudu kita masih ada, atau tetap mempertahankan wudu yang tadi, tidak usah lagi wudu untuk siap-siap sholat berjamaah zuhur? Nah, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus ya. Para ulama di dalam fikih wudu Nabi menyebutkan Nabi pernah sholat dengan sekian sholat dengan sekali wudu. Dan Nabi juga pernah memperbaharui wudunya untuk salat meskipun belum batal wudunya. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang lebih afdal? Maka para ulama merinci. Apabila faktor dia memperbaharui wudunya karena was-was, jangan-jangan tadi udah batal, maka lebih baik dia tidak memperbaharui wudunya agar tidak membuka pintu syaitan yang ingin membuatnya selalu di dalam was-was. Tetapi kalau maksud dia agar salatnya menjadi lebih segar, maka lebih afdal dia berwudu kembali. Dan kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab wala ilmu indallah. Ustadz, boleh dipertegas Ustadz? Silakan terakhir Pak ya. Ya. Artinya kalau seseorang yakin wudunya itu masih terjaga Ustadz, mana pilihannya Ustadz? Itu tadi, kalau tujuan dia agar sholatnya menjadi lebih segar, untuk menghilangkan ngantuk karena faktor selain sholat, maka lebih afdal dia memperbaharui wudunya. Ya. Tetapi kalau bukan faktor itu, ditambah lagi apabila karena was-was, maka lebih afdal dia tidak memperbaharui wudunya. Dengan dua rincian di atas. Kesimpulannya adalah, kalau dia yakin dan tiada niat untuk menghilangkan ngantuk, malah lebih afdal dia tetap dengan wudunya yang sebelumnya. Karena wudunya tersebut belum batal. Bahkan Imam Syafi'i pernah sholat subuh dengan wudu sholat tahajud yang beliau lakukan dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Nah, barakallahu fiik. Naam, terima kasih Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya, anggota majelis yang terhormat, untuk diketahui bahwa Ustadz ini adalah alumni Darul Hadis. Pius, belum. Masih seberapa jam lagi ada pinjaman. Beliau sekarang menjadi Ma'had As-Sunnah Aceh. Dan mengisi pembina di Radio Syiar Tauhid Aceh 96 yang hadir pada sore hari ini, dan Ustadz sudah siap-siap untuk maghrib. Di Aceh jam berapa Ustadz maghrib? Belum. Di Aceh masih kurang lebih 1 jam lagi, dokter. Oh, tadi saya diberitahukan ini karena kita diberikan waktu sampai 17.30. Kawan-kawan di Jakarta kali ya yang sudah ya, seperempat jam lagi. Siapa lagi yang akan bertanya? Anggota majelis sore hari ini? Boleh satu kali lagi Ustadz? Baik, silakan. Saya setiap mendengar ceramah Ustadz, ketika menjawab pertanyaan itu sering mengatakan Allahu a'lam. Sedangkan Ustadz yang lain itu kadang nggak memakai itu Ustadz. Pertanyaan saya, kenapa Ustadz selalu mengatakan
Wallahu a'lam. Itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Jawabannya itu diketahui apabila kita mengetahui arti kalimat wallahu a'lam. Wallahu a'lam artinya adalah Allah lebih tahu. Yang pertama, ini untuk menghilangkan rasa sombong dari hati kita. Bahwa ilmu yang kita ketahui itu pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah lah yang maha berilmu. Oleh karenanya, ketika Musa alaihissalam dalam Sahih Bukhari ditanya, adakah orang yang lebih berilmu darimu? Maka beliau menjawab tidak ada. Bukan karena kesombongan beliau menjawabnya, kata para ulama. Tapi karena beliau menganggap beliaulah Rasul satu-satunya saat itu. Dan yang namanya Rasul pasti yang paling berilmu. Yang namanya Rasul pasti yang paling berilmu. Maka ditegur oleh Allah bahwa di sana ada seorang hamba yang lebih mengetahui beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Yaitu Khidir alaihissalam. Maka beliau diperintahkan untuk belajar kepada Khidir alaihissalam dan beliau diingatkan oleh Allah bahwa ma utitu minal ilmi illa qalila, sehingga ilmu itu kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau Bapak melihat ustaz-ustaz lain juga banyak yang mengucapkan wallahu a'lam. Demikian juga yang kita lihat dari ulama kita ketika kita belajar di Yaman, ketika kita duduk di majelis ulama-ulama tua di dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Setiap kali mereka menjawab pertanyaan, bahkan ketika mereka memberikan ilmu, bukan sedang dalam konteks menjawab, juga terkadang mengatakan wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam. Nah, dan itu juga yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, dan beberapa kali sudah lewat ya, ketika Nabi bertanya, selalu menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Juga hadis yang kita bahas tadi, ketika Nabi bertanya kepada Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Namun karena kita di masa di mana Nabi telah wafat, maka kata para ulama, cukup wallahu a'lam. Karena Nabi telah wafat. Dan kita bukan sedang berada di sisi Nabi SAW atau di masa beliau masih hidup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, masih ada yang lain? Dr. Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit afwan, ada tambahan. Apakah boleh berziarah ke Raudhah ketika haid, Ustaz? Nah, baik. Ini masuk dalam keumuman pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum seorang wanita haid masuk ke dalam masjid. Ini pembahasan fikih yang telah terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama dari semenjak dahulu. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, inilah uhillu al-masjidah li haidhin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang junub dan untuk wanita yang sedang haid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahih yang melarangnya. Adapun hadis di atas, maka sebagian ulama hadis mengatakan ini hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Jasrah bin Dujajah. Seorang rawi yang bernama Jasrah bin Dujajah, di mana Al-Imam Al-Bukhari berkata tentang rawi ini lahu manakir. Suka meriwayat hadis-hadis yang mungkar, yang bertentangan dengan riwayat-riwayat ulama hadis yang diterima predikat periwayatan hadisnya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana pada masa Nabi SAW ada seorang wanita hitam pekat tinggal di dalam Masjid Nabawi. Sehari-harinya dia membersihkan Masjid Nabawi. Suatu ketika dia meninggal dunia, para sahabat langsung mensolatinya dan melakukan fardu kifayahnya tanpa memberitahu Nabi. Setelah itu Nabi merasa kehilangan wanita ini. Kemudian Nabi bertanya, di manakah wanita ini? Kok nggak ada lagi di masjid? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia sudah wafat, telah kami solatkan dan sudah kami
kuburkan. Maka Nabi marah dan menegur mereka, halla adantumuni dulluni ala qabriha. Kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian Nabi mendatangi kuburannya dan salat jenazah di sisi kuburannya. Syahidnya, kata para ulama, sisi pendalilannya adalah wanita ini diizinkan oleh Nabi untuk tinggal di salah satu sudut Masjid Nabawi karena nggak punya tempat. Yang namanya wanita pasti pernah mengalami haid. Bersamaan dengan itu, Nabi tidak berpesan kepadanya, kalau kamu sedang haid, keluar dari Masjid Nabawi. Jangan tinggal di Masjid Nabawi. Maka wallahu a'lam bishawab, saya sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya, saya sendiri lebih tenang dan lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan tidak mengapa dengan syarat dia memakai pembalut dan semisal dengannya sehingga rumah Allah terjaga dari kotoran tersebut. Nah, ini pendapat lebih memudahkan urusan kaum muslimin ya. Karena kalau dikatakan haram, yang pertama dalil-dalilnya tadi tidak sahih, kedua juga bisa menelantarkan maslahat besar untuk umat ini. Ketika dia harus menghadiri suatu acara pernikahan atau dia harus mengajar Iqra untuk anak-anak kaum muslimin ya, dengan tangannya yang menggunakan sarung tangan, ini bisa terlantar semuanya. Ya, kalau kita katakan tidak boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallah fikum fil jannah firdaus. Fi amanillah Ustaz. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya kira waktu sudah lewat karena mungkin teman-teman untuk di Jawa Tengah, Jawa Timur sudah hampir masuk maghrib. Jadi terima kasih Ustadz Farhan atas pencerahannya pada anggota majelis ini. Jumlahnya sekitar 132 anggota majelis. Marilah dan mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian pengajian pada sore hari ini. Marilah kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan membaca doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.